saya Bani Israel, beliau termasuk nabi-nabi Bani Israel. Harusnya yang mengikuti Nabi Isa itu ya hanya Bani. Di kita walaupun nggak ada Bani Israel, tapi banyak ya yang mengaku sebagai apa? Pengikut Nabi Isa. Padahal Nabi Isa diutusnya untuk Bani Israel. Itu yang membedakan Nabi kita dengan Nabi sebelumnya. Kalau Nabi-Nabi sebelumnya diutus untuk umatnya khusus. Ya, tapi kalau Nabi kita ya diutus untuk segenap manusia, yang Arab ataupun yang bukan Arab. Ya, tadi ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an. Aku diutus untuk kalian semua. Konsekuensi kita meyakini beliau sebagai rasul ya jelas membenarkan semua berita yang beliau sampaikan. Betul ibu-ibu? Karena beliau rasul, maka kalau beliau cerita harus kita benarkan tidak? Semua. Nanti apalagi kalau rasul bicarain hari kiamat ya, para ulama nulis buku tebal-tebal karena rasul banyak menceritakan nanti akan begini, akan begini, akan begini, akan begini, dan semuanya benar. Jadi di antara pelajaran yang bikin iman kita makin kuat itu kalau kita mempelajari tanda-tanda kiamat. Karena kita melihat antara yang disabdakan oleh Nabi dengan kenyataan jadi apa? Jadi pikiran kita kemana-mana. Oh iya ya, di sana udah begini. Dan luar biasa. Nabi bilang kalian akan begini, kalian akan begini. Misalnya Nabi bilang, coba kebayang nggak 14 abad yang lalu Nabi akan berkata begini. Nabi berkata begini, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah taqarubul aswaq. Pasar akan menjadi dekat. Dekat nggak Pak pasar Pak? Butuh berapa ongkosnya dari sini ke pasar? Nggak pakai ongkos Ustadz. Tinggal ini. Ustadz mau nyari apa? Barang rongsokan ada situsnya. Maksudnya rongsokan yang bekas-bekas misalnya. Barang baru ada, kosmetik ada, baju ada, semua nggak ada. Nabi bilang taqarubul aswaq. Pasar itu akan menjadi apa? Dalam riwayat Nabi berkata di antara tanda-tanda hari kiamat taqarubuz zaman. Zaman itu akan menjadi terasa cepat. Bapak Ibu merasakan begitu tidak? Padahal 1 menit kan masih 60 detik. Nggak direvisi. 1 jam masih 60 menit. 1 hari masih 24 jam. 1 pekan ya 7 hari, 1 bulan 30 hari kan, 1 tahun 12 bulan. Itu nggak direvisi sama Allah. Tapi kita satu ruangan ini seolah sepakat mengatakan zaman itu terasa begitu apa? Cepat. Sampai kita bingung, ini udah seusia segini, apa yang sudah dilakukan? Imam Nawawi yang bukunya lagi kita pegang, meninggal di usia 45 tahun. Ibu pergi ke perpustakaan Islam yang berisi koleksi kitab-kitab Islam. Itu buku beliau itu memenuhi perpustakaan. Sampai kalau kita hitung lembaran dengan umur beliau, enggak, akal kita enggak terima. Enggak mungkin Imam Nawawi umurnya cuma 45. Saking banyaknya karya tulis yang beliau apa? Tinggalkan. Sebagian ulama mengatakan taqarubuz zaman, maksudnya zaman menjadi cepat itu sebenarnya bukan waktunya berubah, tetapi keberkahannya dicabut. Artinya waktu itu tidak bisa kita maksimalkan untuk sesuatu yang produktif. Habis seringkali untuk sesuatu yang sia-sia. Kalau sekedar sia-sia mungkin masih mending. Habis untuk sesuatu yang memperberat hisab kita kelak di mana. Jadi membuat hisab kita nanti di akhirat makin apa? Makin lama. Jadi susah. Artinya digunakan untuk sesuatu yang sifatnya maksiat dan la haula wala quwata illa billah, tidak bermanfaat. Itu kalau ibu dengar hadis kayak begitu, seolah-olah Nabi lagi hidup zaman sekarang. Saya ingin bacakan satu hadis dan ibu bayangkan seolah-olah Nabi lagi hidup dekat dengan kita. Nabi berkata, yushiku
anta tada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Akan datang zaman, aku khawatir datang satu zaman di mana musuh-musuh kalian itu bersatu untuk menghabisi kalian, seperti mereka berkumpul di sekitar meja makan. Jadi kita ini diumpamakan seperti apa? Makanan. Dan musuh-musuh umat Islam seperti orang-orang yang lapar, yang siap memakan. Ibu, ini perumpamaan yang begitu luar biasa. Sampai sahabat protes, ya Rasulullah, masa kita diumpamakan makanan? Kenapa nggak diumpamakan yang lain? Kalau diumpamakan ayam, ayam masih bisa lari, betul tidak? Masih bisa apa? Pas mau ditangkap, kabur. Kalau diumpamakan domba atau sapi bisa apa? Berontak. Ini Nabi mengumpamakan kita seperti makanan. Makanan itu apa, Ibu? Ya ini kayak saya minumnya. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak goyang, nggak apa, pasrah aja dia. Nabi bilang kalian nanti pada hari kiamat seperti makanan. Sahabat yang gagah-gagah, ada Umar, ada Abu Bakar, ada Utsman. Mereka kan hebat-hebat. Penasaran, ya Rasulullah, masa sih sampai segitunya? Mereka nanya, amin killatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah? Apa jumlah kami hari itu tinggal dikit sehingga kami tidak berdaya di hadapan musuh-musuh kami? Sahabat yang jumlah 300 bisa mengalahkan 1000 dalam perang Badar, dengar hadis begitu apa? Ah, masa sih? Akhirnya Nabi bilang enggak. Pada hari itu jumlah kalian banyak, 2 miliar. Hari ini jumlahnya berapa? 2 miliar. Tetapi kalian umpama buih di lautan. Seperti busa-busa di lautan, tidak berdaya. Para sahabat nanya, kok bisa begitu ya Rasulullah? Iya, sungguh pada hari itu rasa takut dari hati musuh kalian sudah dicabut dan kalian terkena penyakit wahan. Para sahabat tanya, apa itu wahan ya Rasulullah? Wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Pada hari itu kalian sangat cinta kepada dunia dan sangat takut kepada kematian. Kalau saya baca hadis ini, lalu saya lihat saudara saya di Gaza, persis. Gaza persis dengan hadis ini, seperti makanan. Per hari ini sudah 6.000 orang meninggal. Ya, yang luka entah berapa puluh ribu orang. Padahal Palestina bertetangga dengan Mesir. Mesir, negara dengan kekuatan militer terbesar di Timur Tengah setelah Israel. Bertetangga dengan Yordan, bertetangga dengan Syria, bertetangga dengan Libanon. Itu negara, bukan suku. Negara yang punya segala kekuatan, militer, tentara, dana, diplomasi, tidak berdaya melihat saudaranya dibantai. Ibu menyaksikan hal itu kan hari ini? Persis seperti yang disampaikan oleh apa? Mungkin Ustadz, mungkin kan itu kan cuma negaranya aja. Kalau warganya, kalau seandainya itu perbatasan dibuka, mereka akan tumpah masuk ke Gaza. Iya, memang betul seperti itu. Tetapi kan itu realita ya, bahwa negara-negara itu enggak apa namanya? Ya boleh jadi kalau warganya itu apa? Girohnya apa? Semangatnya itu kuat. Tapi kan apa daya warga kayak kita begini. Sedangkan kekuatan semua dipegang oleh penguasa. Tetapi ya itulah realitanya. Bahwa Nabi berkata kita ini seperti makanan. Dan lucunya orang-orang Zionis itu yang membantai 6.000 orang. Ketika ada sidang resolusi PBB, itu apa? Resolusinya banyak, usulan tentang formula untuk menyelesaikan Palestina banyak. Ada usulan dari Cina, ada usulan dari Rusia, ada usulan dari Brazil, ada usulan dari Liga Arab. Ya, dengan beraninya orang-orang Zionis di gedung PBB berkata, kalian ini sama saja dengan orang-orang teroris yang ada di mana? Di Palestina. Ya, kalian ingin agar kami ini habis oleh teroris-teroris itu. Artinya luar biasa. Mereka yang membantai 6.000 orang, mereka juga yang bilang yang terbantai itu adalah apa?
Dan kita juga iya-iya aja. Maksudnya bukan kita ya. Yang di sana iya-iya aja. Bahkan sebagian kita orang Islam malah kebawa-bawa gaya-gaya mereka. Iya lagian sih para pejuang Palestina ngapain duluan? Duluan. Kok tega banget bilang mereka duluan? Mereka itu sejak tahun 42, tahun 64 dijajah. Semenjak itu mereka diusir dari rumah mereka. Dizolimi, ditangkap, dibunuh. Segala bentuk kejahatan sudah mereka lakukan. Kok tega-teganya Anda bilang duluan? Oh iya, itu buktinya 250 orang ditawan. Yang ribuan orang yang dipenjara. Zionis nggak Anda komentari. Nggak dikomentari. Puluhan tahun mereka dimasukkan ke penjara tanpa pengadilan. Anda nggak komentari itu. Ya, giliran ada saudara Anda yang berjuang sekedar mengatakan kami masih eksis sebagai negara, kami masih eksis memperjuangkan hak-hak kami, Anda protes. Jangan-jangan Anda sakit. Ya bukan sakit badan, sakit sakit hatinya. Orang saking menderitanya itu di Palestina, akhirnya orang bilang istilah, udahlah kamu nggak cukup jadi manusia. Kalau Anda ingin lihat kasus Palestina itu, cukup Anda jadi apa? Jadi manusia. Karena semua orang mengatakan ini adalah kejahatan. Dan kejahatan yang paling jahat. Mereka nggak bedakan rumah, masjid, rumah sakit, tempat pengungsian, itu nggak dibedakan. Saya kemarin lihat di Al Jazeera ya, saya lihat itu kalau dihitung total bom yang sudah dijatuhkan dalam kurun waktu 19 hari ini, itu sudah sekitar 11 sampai 12 ribu ton. Sudah melampaui bom yang dijatuhkan di Hiroshima. Cuman bedanya kalau di Hiroshima sekaligus. Dung begitu kan. Kalau ini enggak. Di atas sana. Itu bisa dipertanggungjawabkan. Artinya bukan berita yang dibuat-buat. Artinya memang itu statistik. Ya, tapi kita sampai sekarang masih. Makanya saya bilang tadi di awal, kalau kita doa ya minta ampun ya Allah, maafkan kami, nggak bisa banyak apa? Berbuat ya untuk saudara-saudara kami di mana? Di Palestina. Jelas Bapak dan Ibu? Baik. Wa iqamis shalah, menegakkan salat, saya rasa ini nggak usah dijelaskan karena ini poin yang jelas. Menegakkan salat itu beda dengan mengerjakan, Pak ya. Kalau zuhur dilakukan 2:30 itu menegakkan atau mengerjakan? Mengerjakan. Yang bisa menyelamatkan kita semua menegakkan atau mengerjakan? Ketika Allah berfirman, salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar saat dikerjakan atau saat ditegakkan. Ketika Allah mengatakan salat mencegah perbuatan keji dan mungkar saat dikerjakan atau saat ditegakkan. Bahasanya ditegakkan, aqimis shalah, tegakkanlah salat, innas salata tanha anil fahsya wal munkar. Menegakkan, Pak. Menegakkan itu paling minimal saya sebagai laki-laki, kita sebagai laki-laki ketika dengar azan datang ke masjid. Salat berjamaah. Ya, berusaha dapat saf yang pertama. Pakai pakaian yang bagus, yang layak. Berwudu dengan sempurna. Menyempurnakan gerakan-gerakan sesuai dengan sunnah, itu namanya menegakkan. Kalau bagi ibu-ibu menegakkan itu apa? Ketika datang waktunya jangan ditunda langsung. Jadikan dia prio. Kalau ibu-ibu tidak terbebani untuk jamaah. Laki-laki kan ada beban ya, jamaah ke masjid. Tapi kalau ibu-ibu tidak. Ketika dengar azan, baik sedang tidur, sedang masak, atau sedang merapihkan rumah, hentikan dulu. Jadikan sholat sebagai apa? Prioritas. Jadikan dia sebagai nomor 1. Dan kerjakan dengan sebaik mungkin. Rukunnya, syaratnya, sunnahnya, ya itu dikerjakan. Itu namanya menegakkan salat. Yang ketiga adalah itaiz zakah, membayar zakat, ya, membayar zakat. Salat dan zakat disebutkan berbarengan sebanyak 82 kali di dalam Al-Quran.
atau di 82 tempat di dalam Al-Quran. Itu menunjukkan satu paket sholat ya, pasangannya adalah zakat. Sholat jaminan baiknya hubungan kita dengan Allah, zakat atau sedekah dengan segala bentuknya jaminan baiknya hubungan kita dengan manusia. Itu sudah sering ibu dan bapak dengar. Yang keempat adalah wahajjil bait. Haji dulu atau puasa dulu? Kalau hadis ini haji dulu baru puasa. Dari sisi pensyariatan yang mana dulu? Disyariatkan haji dulu atau puasa dulu? Dari sisi urutan disyariatkan. Puasa ya. Puasa itu tahun kedua Hijriah. Haji Nabi baru tahun keberapa? Tahun ke-8 atau tahun ke-9? Tahun ke-9 haji wada. Nabi hajinya cuma sekali kan? Tapi kalau puasa sudah ada sejak tahun kedua Hijriah. Oleh karenanya disebutkan oleh para ulama seperti Imam An-Nawawi, penyebutan kata haji lebih dulu dari dari puasa itu hanya dari sisi bukan dari sisi hukum, tapi dari sisi penyebutan saja bahwa Nabi menyebutkan dalam riwayat yang lain Nabi menyebutkan ketika kita bicara hadis siapa itu? Masih ingat? Hadis Jibril ya. Nabi ditanya apa itu Islam, Nabi menjawab apa? Syahadat, salat, zakat, puasa, baru haji ya. Dalam riwayat yang lain, yang hadis pertama yang kita hadis keberapa itu? Hadis kedua ya. Hadis pertama kan innamal a'malu binniyat. Hadis kedua yang hadis Jibril ya. Oleh karenanya yang umum dipakai di kita ya puasa itu nomor 4. Kenapa puasa nomor 4? Karena dia lebih umum bisa dilakukan. Kalau haji kan terbatas. Betul tidak? Kalau haji terbatas, hanya yang mampu. Tapi kalau puasa ya mampu semua karena nggak butuh antrian. Kalau haji antriannya panjang. Baik, saya rasa itu poin-poin yang bisa kita bahas di pagi hari ini Bapak dan Ibu sekalian. Selebih itu yang masalah sholat dan lain sebagainya tidak kita bahas secara panjang lebar karena sudah kita bahas ketika kita bahas hadis sebelumnya, yaitu hadis Jibril kalau Bapak dan Ibu masih ingat. Ya. Kalau sudah lupa, rekamannya masih ada di channelnya As-Saf. Baik. Silahkan Bapak dan Ibu, selebihnya kita gunakan untuk tanya jawab kalau ada. Baik Bapak, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada beberapa orang Nasrani mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak serius sedang bercanda. Apakah sudah masuk Islam? Orang mengucapkan syahadat bercanda, dianggap masuk Islam tidak? Innamal a'malu binniyat. Kalau dia enggak niat mengucapkan itu sebagai keyakinan tetapi sebagai kepura-puraan, itu namanya munafik. Apalagi dia mengucapkannya sebagai candaan, tidak menjadikan dia wallahu a'lam bishawab dianggap muslim. Misalnya dia katakan biasanya pelawak, saya ngucapin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi bohong misalnya gitu ya, dijadikan candaan oleh mereka. Ya, itu apakah menjadikan mereka masuk Islam? Tidak. Bahkan itu saya rasa sesuatu yang pelanggaran karena dia telah menjadikan satu syiar Islam sebagai olok-olok atau permainan. Allah a'lam bishawab. Masih ada Bapak dan Ibu? Terasa sudah sunyi, sepi. Baik, kalau tidak ada insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang lain. Insya Allah bulan depan di waktu yang sama setiap Kamis keempat. Kita bahas berarti hadis yang ini kan hadis ketiga ya. Berarti hadis keempat. Ya, hadis keempat. Bapak dan Ibu kalau seandainya bisa membeli bukunya dibeli,
bukunya, ya, Hadis Arba'in, syarah Hadis Arba'in. Kalaupun tidak buku yang tebalnya, ibu beli matannya saja. Matan itu yang isinya cuma hadis saja, ada itu matan Hadis Arba'in, tapi beli yang ukuran agak besar, agar nanti ibu bisa kasih catatan di pinggir-pinggirnya. Jadi nggak berceceran nanti. Saya waktu kuliah begitu. Jadi guru megang syarah itu penjelasan. Nah, kita muridnya megang matan. Matan itu yang isinya cuma hadis. Nanti apa yang disampaikan oleh guru kita di apa? Dicatat di buku itu, nggak masalah dicoret-coret bukunya. Buku saya juga banyak coret-coretnya. Pinggir-pinggirnya coret-coret semua. Artinya kita catat faedah-faedah yang mungkin penting untuk kita catat. Karena kan al-ilmu soidun kan gitu ya. Ilmu itu adalah umpama hewan buruan, wal kitabatu qaiduha. Sedangkan tulisan adalah pengikatnya. Baik, karena tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير